of Gods. Island of Gods lagi dan lagi IOG Lord Sang. Nah, seorang Lord itu merupakan salah satu orang yang kalau timnya tersisa dia aja, dia bisa ngelawan 2 bahkan 3 orang sekaligus. Setuju. Dan itu juga terlihat lagi gitu loh. Bukan hanya sekedar ketika harus satu lawan aja. Iya, bukan cuma sekedar hoki, tapi ini juga tidak terlepas dari informasi teman-temannya gitu loh. Musuhnya ada di sebelah mana. Cara mereka ngeras naik ke arah atas, bahkan secara grounding kita bisa bilang mereka kalah, ya nggak sih? Dan yang gue suka sebenarnya yang dipakai sama IOG adalah Lord ini nggak bakal menjadi orang yang paling depan seperti ketika dia di SFI ataupun ketika dia berada di RRQ. Lord kali ini menjadi second racer yang dimana ketika situasi sangat menjadi dire atau sangat-sangat tidak menguntungkan untuk mereka, pasti Lord itu mundur sedikit ke belakang dan dia memanfaatkan momentumnya. Dan ternyata keputusan memainkan Lord berada di posisi second racer itu bagus banget. Dia punya pengalaman cukup tinggi juga, insting dan timing yang dia lakukan dan udah nyatu sama ritme permainan dari Island of Gods. Ini benar-benar rasanya sudah tidak akan bisa tergantikan ya peran dari seorang Lord itu sendiri. Tapi Bung Skyla, kita melihat di sini gap poinnya rupanya tidak jauh-jauh banget nih. Masih gak jauh banget. Wading Olympus sama Iko itu cuman terpaut 1 poin. Wow, Iya, 1 poin. 1 poin aja. Dan di posisi ketiga GRC. Oh my god, lu bisa lihat tadi tembakan dari seorang Koja. Apa-apaan itu? Naik ke atas pagar, ngelihat ke belakang, headshot pak. Sambil lompat gak pakai lama ngeker. Itu kayak lu ngelihat ada telinga di kejauhan sana gitu ya kan, ngekernya pakai ketapel. Kalau lu di hutan tuh lagi ngeker burung pakai ketapel, terus lu nggak banyak ngeker ketapelnya tuh. Itu kan posisinya jauh banget pak. Makanya burungnya lagi terbang gitu lagi ya kan. Nggak jelas. Ini Koja, kamu nggak jelas banget Koja. Aduh. Waduh, Ini mama kamu pasti bangga sih. harus di-nerf Kojanya sih, bukan Harus. senjatanya. Itu dia. Aduh. Dan ini juga pergerakan dari tim Tang City Esports. Rupanya sudah mulai ada fight yang akan segera terjadi. Tapi Aksekoi berhasil ditumbangkan. Membuat dari tim Tang City Esports harus mengendorkan kembali satu agresinya menuju ke arah bawah. Dan dari tim Madora Prime Esports memiliki sedikit waktu yang bisa dipergunakan untuk mereka bisa setidaknya masuk ke dalam zona selanjutnya. Bisa saja langsung nabrakin ke arah Tang City atau menghindari fightnya. Berdasarkan dari semua data yang udah gua kolek, setiap fight ada di daerah campsite, siapapun yang berada di campsite terlebih dahulu dan musuhnya coba untuk naik, itu chance-nya bakal lebih besar menang yang udah ada di campsite. Yap. Dan tinggal kalau kita ngelihat posisi dari Madora Prime dan juga Tang City, siapa yang bakal berani ngambil nasib di area campsite tersebut. Tetapi rupanya Amora juga berhasil menunjukkan satu buah tembakan yang sangat mematikan ke arah Tang City Esports. Tapi Amora hanya sendirian saja di area depan sana. 2 rekannya masih berupaya berlari untuk melakukan follow up. Flash freeze sudah diberikan untuk memberikan slow EV ke area lawannya. Tetapi kali ini sudah mulai bersatu dari tim Madura Prime. 3 lawan 4 dari Madura ke Tangerang. Cepat banget dan rupanya Riz berhasil ditumbangkan oleh seorang Amora. Bahkan Aksekoi juga berhasil di take down. 3 orang dari Madura Prime. Sangat kuat sekali. Bahkan rupanya Tang City harus ditumbangkan jauh-jauh dari Madura ke Tangerang cuma buat ngeratain musuh doang. Luar biasa, dan kali ini masih belum stop sampai di situ aja karena bakal ada pertarungan antara 2 raksasa yang sedang berada di top 3. 1 orang sudah berhasil ditumbangkan. GRC nggak bakal mengendorkan temponya, bakal ditumbang lagi 2 orang sekaligus, menyisakan 1 aja. Apakah ini bakal menjadi akhir dari Sang Iko Esports atau justru bakal menjadi anti klimaks untuk GRC? Masih cukup seimbang. Siapa yang berani untuk mengambil nasib, siapa yang berani untuk mengambil satu kesempatan di tangan sendiri, maka dia yang bakal menjadi terkuat seharusnya. Tetapi fightnya bakal di-delay terlebih dahulu karena ada gangguan dari tim Island of Gods yang memantau menuju ke 2 pertempuran terjadi antara Eko dan juga GRC yang sebetulnya mereka pun punya komponnya masing-masing. Ini yang menjadi sangat uniknya adalah kalau tadi salah satu dari mereka tusun, itu kalau kondisinya JRC yang tusun duluan, Ikonya memimpin lebih jauh lagi. Kalau Ikonya yang tusun, itu JRC bakal naik di atasnya Iko, Pak. Kalau misalkan dua-duanya tertusunkan dengan hanya gap dari 1 poin placement aja dan IOC yang datang mendapatkan banyak poin eliminasi, situasinya pun bakal berbeda lagi. Itu dia, makanya kenapa IOG kamu memilih untuk menjadi perusak rumah tangga orang lain. Ketika ada fight yang lagi masuk, ibaratnya tuh gini. Ini
cewek lagi berantem. Ah. Dia masuk nih IOG, berada di tengah-tengahnya gitu kan. Buat Pelak- membantu. Pelakor prahara dalam rumah tangga. Itu dia, tapi kali ini bakal berpaling sedikit karena teman-teman dari SES lagi coba untuk masuk ke zona selanjutnya yang dimana lagi dan lagi Onyx Olympus masih bisa berada di tengah zona, di pinggiran zona selanjutnya Iya, nih. bahkan dari SES Alpha Ing itu sendiri pun masih bisa untuk menghindari fight-nya. Mereka juga masih bisa untuk mendapatkan objektif dari zona selanjutnya, mengingat dari rotasi dari tim SES Alpha Ing itu sendiri. Kita tahu SES Alpha Ing memiliki rekor mereka bisa survive dalam waktu yang cukup lama dan Sangat arah lama. rotasi yang paling jauh. Mereka adalah salah satu tim yang senang banget rotasi, Ah. tapi hidupnya paling lama juga. Tapi Yap. kali ini Wow. dari belakang ada Bonafide yang siap natakin ke arah teman-teman dari Onyx, Bigan. Yap, satu surprise attack diberikan dari arah patahan. Bahkan kali ini pressure diterima oleh tim Onyx Olympus. Kalau Sesnya denger ini bahaya buat tim Onyx karena Zixia hanya tersisa sendirian saja. Tetapi JPX! dari belakang juga datang. Ini perselingkuhan macam apa lagi? JPX bakal menghantam tim Bonafide. Tetapi Zixianya bakal berupaya kabur. Waduh, 2-3 Purgatory. Kenok 3 langsung lari. Guste, Agung. Tapi kali ini fight-nya terjadi. Dewi Top berhasil menumbangkan 2 orang dengan 1 lebaran granatnya. Bahkan sudah ada yang trending juga. Terkunci pergerakan dari Sisa tim 1. Bonafide. Hanya menyisakan 1 orang saja setelah berhasil di take down seorang Let's Dan go! rupanya Bonafide terbakar di tangan GPX. Wah, GPX kali ini sukses menumbangkan lawannya dengan sangat cepat walaupun harus ditukar seorang Wings, tapi gua rasa pergerakan mereka ke sana udah paling tepat karena mereka kalau make muter dulu itu nggak bakal semudah kayak tadi, Pak. Di lain sisi, IOG masih cukup santuy dan mereka juga masih cukup di zona selanjutnya. Yep, dan somehow Onyx-nya sudah tumbang di posisi ke-8. 1 orang terakhirnya berhasil ditumbangkan oleh tim dari SES Alpha Ing yang juga mereka harus bergerak lagi ke dalam zona selanjutnya. Ini menarik. Aura Ignite dan juga Madura Prime Esports sama-sama ada di pinggiran dan mereka harus memiliki effort lebih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dengan cara manjat-manjat gaming. Ini menjadi sangat unik ya. Biasanya selalu ada orang di arah rumah rusak di atas Brasilia. Kali ini Aura dengan sangat mudahnya masuk duluan dan bahkan Adrian berhasil menumbangkan teman-teman dari Madura Prime dan kali ini Aura Ignite udah berhasil dapetin 4 poin eliminasi dan gua rasa nggak menjadi tantangan untuk mereka masuk ke zona selanjutnya. Iya, ini yang menarik justru pergerakan dari tim JRC dan juga Eko Esport masih belum sengkat. Tetapi kali ini rupanya Surya berhasil merupakan seorang koja headshot dengan AC-80-nya. Ombak juga bakal menjadi target, tapi sebuah penyelamatan bakal segera dilakukan. Lim pun berhasil ditumbangkan, balas bahkan 2 orang dari tim JRC berhasil ditumbangkan. Koja dibalaskan oleh lagi-lagi seorang Surya yang bukan Surya, tapi rupanya aim dari seorang Giba berhasil mengakhiri perjalanan dari JRC Aphrodite. Nasib buruk, tapi kali ini GPX juga sedang dihantui oleh tim Island of God. Ada Justin yang terkunci di arah belakang sana dan harus tumbang di posisi ke-5. 7 poin eliminasi Island of Gods menjadi satu-satunya tim yang berada di zona selanjutnya. Nasib yang bakal mengambil, tapi kali ini 1 buah headshot diberikan dari jarak kejauhan sana membuat Island of God sedikit ketar-ketir. Bahkan ada Adrian yang harus run ending. Rosman hanya tersisa sendirian saja. Kesulitan karena nasibnya untuk Aura Ignite kali ini sangat-sangat sulit. Island of God punya kompon di sana. IOG juga punya grounding di sana. Mereka punya vision cukup luas dan mereka harus menahan pergerakan dari segala arah. Auranya tumbang di posisi keempat. Dan ini bakal menjadi fight antara SES dan juga IOG 4 lawan 4. Adu CR bos, isian P. Dan kali ini bakal langsung dicari aja di mana lawannya berada karena mereka masih saling melakukan defending di zonanya masing-masing. Yap, ini harus menjadi catatan tugas dari seorang siapa? Master of Class Play Lord. Ini sudah tidak ada. Lord harus sudah terending tadi ketika sedang fight. Ada tembakan dari Guns, dari Aura, tidak mampu diselamatkan. Dan ini bakal jadi satu PR untuk tim dari Island of God. Dan ini bakal menjadi satu keuntungan karena Gedai sendiri sebagai orang yang sering melakukan clutch play untuk SES, dia masih hidup. Kondisi 4 lawan 3 walaupun IOG berada di zona selanjutnya, tapi SES kali ini memiliki segudang resource yang mereka bisa manfaatkan, Bigan. Siapa yang berani untuk mengambil langkah dan membawa nasib baik untuk timnya? Tapi kali ini Azril berupaya menahan pergerakan dari Rolling sekaligus. Revisi berikan tepi, Bang juga terkelandakan balas dari arah lawannya, bahkan sudah terkikis darahnya. Jojo bergerak begitu jauh ke arah belakang. Azril di arah atas cukup sulit, Azril sendirian. Tetapi mereka berhasil mengambil. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam
dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan sangat kuat. Island of Gods. Island of Gods berhasil mendapatkan buyanya di game ketiga kali ini dengan gameplay yang sangat luar biasa. Ini bakal menjadi cerita yang sangat berbeda kalau First Riders berhasil menahan pergerakan dari IOG yang mau masuk ke zona selanjutnya, karena tempat checkpoint dari First Riders adalah di mana zona terakhir itu berada. Taruhkan di rumah rusak batu tersebut dimenangkan oleh Island of Gods. Zonanya ke sana, dan yang jadi catatan penting adalah Island of Gods ini dari jauh-jauh hari gitu. Sebenarnya pergerakan dari seorang Jojo gue rasa udah bagus banget. Dia melakukan flanking ke belakang di mana teman-teman dari IOG sendiri nggak notice kalau dia benar-benar bergerak ke arah sana. Tapi minus dari kalau lu lihat sebenarnya fightnya di sini bagus banget nih. Lu lihat Lord selalu berada nggak bakal di depan kalau musuhnya belum ke knock satu. Azriel bakal berada di depan, dan ketika dia berhasil dapetin satu orang, komitnya udah mulai terpecah. Lu bisa lihat Jafra yang melakukan satu pengalian isu terhadap pergerakan teman-temannya, akhirnya melakukan tugasnya dengan sangat baik walaupun harus terkena down, tapi setidaknya itu udah mengecoh lawannya juga, Pak. Itu dia, nasib baik berhasil diambil oleh tim Island of Gods. Gempuran juga tidak bisa kita pungkiri datang dari mana saja. Bahkan even kalau misalkan IOG-nya tadi tergoda fight antara GRC dan juga Eko Esports di arah bawah sana, mereka bisa saja masuk. Mereka bisa saja jadi orang ketiga di sana. Tapi mereka tidak tergoda dengan hal itu karena komponen permanen adalah pertahanan dan juga poin yang paling tinggi untuk mereka. Tapi yang gue lihat juga dari teman-teman kayak Iko itu mereka benar-benar konsisten. Karena dulu nickname-nya itu sebenarnya motivasi juga sih ini. Awalnya nama Mister 13 itu, MR-nya itu ternyata nama orang, taunya kan Mister. Nggak taunya nama orang. Makanya termotivasi dari situ, oh iya kan gue punya nama yang bisa gue singkat. Udah gitu gue pikir keren SAM ya kan, Saiful Muarom. Nah makanya singkat aja lah namanya jadi Sam 13. Oke, jadi sekarang kita manggilnya Sam 13 ya. Ya, Sam. Seru gak hari ini pertandingannya Sam? Kalau